Berlatar di negara Korea, menjelang pemilihan presiden, para kandidat akan berusaha memberikan citra yang baik di mata rakyatnya. Namun, di film ini bukan tentang calon presidennya, melainkan beberapa pemain di belakangnya yang berbuat kegaduhan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Inilah Yadang. 놓치지 마요. 다 잘 될 거니까 쫄지 마. Di suatu malam, cerita akan berfokus pada pria bernama Kang Su. Ia berprofesi sebagai ojol yang kini sedang mengantar customernya. Namun ketika sampai, Kang Su diberi imbalan yang lumayan banyak beserta minuman sebagai tanda terima kasih dari konsumen. Akan tetapi tanpa disadari oleh Kang Su, minuman tersebut merupakan minuman mengandung zat narkotika yang pada intinya di sini Kang Su sedang dijebak, sehingga usai Kang Su meminumnya, selang beberapa saat tibalah reserse narkoba yang tiba-tiba menangkap beliau. 마약류 관리법 위반으로 현장 체포할. Awal masuk penjara, Kang Su mendapatkan kekerasan oleh kelompok Kohung selaku orang yang berkuasa di dalam sel. Lalu adegan berpindah yang mana saya akan memperkenalkan kepada kalian, yaitu sebut saja Jaksa Gu. Jaksa Gu termasuk jaksa recehan yang biasa menangani kasus pecandu-pecandu. Bahkan ia juga kurang dihormati di mata rekan-rekannya. Sampai suatu ketika Jaksa Gu berpikiran mungkin jika ia mampu menangani kasus yang lebih besar, ia akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Kini, Jaksa Gu mulai melihat daftar list nama-nama tahanan dan ia tertarik dengan nama Kang Su yang kebetulan satu sel dengan Kohung, salah satu tahanan yang menjadi bandar narkoba atau yang mengatur transaksi di luar sel. Karena Jaksa Gu tidak memiliki bukti kuat untuk membongkar bisnis haram Kohung selama ini, dan kebetulan Kang Su memiliki kecerdasan dalam daya ingatnya, terbukti saat ia dites oleh Jaksa Gu saat di ruangan. Kini Kang Su ditugaskan oleh Jaksa Gu untuk memata-matai Kohung sampai mendapatkan nama-nama besar yang ikut andil dalam bisnis haram ini. 전 이런 거 잘 모르는데요. 이제부터 네가. Setelah di briefing banyak oleh Jaksa Gu, Kang Su mulai menjalankan tugasnya. Dan sekedar info bahwa jika Kang Su berhasil, masa tahanannya akan dipotong setengah dari yang ia lakoni saat ini. Kang Su yang awalnya gugup menjalankan misi kali ini mulai memberanikan diri dengan cara menghajar tahanan lain yang mengganggu Kohung, walaupun pada akhirnya ia harus bonyok. Hari demi hari yang dilewati Kang Su dalam misinya kini mulai menemukan titik terang. Kang Su mulai mendapatkan simpatik dari Kohung, mulai dari sepotong ayam ricis yang diberikan cuma-cuma untuknya sampai bergabung ke circle Kohung saat ini. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Kang Su. Di jam santai kebetulan sekali Kohung membahas tentang transaksi narkobanya bersama salah satu rekannya. Dengan diam-diam Kang Su mendengarkan percakapan mereka, lalu ia laporkan kepada Jaksa Gu lengkap beserta nama-nama besar dan lokasi di mana akan terjadi transaksi tersebut. 네, 그만해. 형사 2부 구관이 감사합니다. Merasa info dari Kang Su cukup lengkap, Jaksa Gu mulai menggelar konferensi pers dengan beberapa media yang meliputnya. Ia menerangkan di sana semua jaringan Kohung beserta tempat-tempat transaksi yang biasa Kohung lakukan. Kini Jaksa Gu naik jabatan menjadi wakil ketua jaksa di kantor Kejaksaan Timur, sedangkan Kang Su dipotong masa tahanannya lalu dipindahkan di rumah tahanan Gwangju demi keamanan dirinya. Singkat cerita, Kang Su sudah bebas dari masa tahanan. Ia menemui Jaksa Gu sambil membicarakan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Jaksa Gu memberi tawaran pada Kang Su agar menjadi informan pribadinya saja dengan menggali informasi kasus-kasus besar di luar sana untuk dijadikan bahan pencitraan Jaksa Gu apabila mampu mengungkap kasus besar kembali. Syukur-syukur Jaksa Gu mampu naik jabatan hingga sampai di Kejaksaan Pusat. Anjay, mirip-mirip di negara Konoha emang. Penawaran Jaksa Gu semakin diperkuat ketika menganggap Kang Su sebagai adiknya sendiri. Tanpa pikir panjang, Kang Su pun mengiyakan tawaran tersebut.
Kemudian scene berpindah yang mana saya akan memperkenalkan kembali ada Sangjay, polisi baik mirip Pak Purnomo, cuma bedanya ia tidak menampung ODGJ. Dan saya juga akan memperkenalkan kepada kalian yaitu Sujin. Sujin ialah korban yang dijebak oleh seseorang sehingga ia tertangkap oleh Sangjay malam itu. Kini Sujin diinterogasi oleh Sangjay mengenai barang yang ia dapat, dari mana ia beli, sampai alasannya kenapa memakai barang haram tersebut. Karena Sujin hanya diam dan menangis, Sangjay pun memberi tawaran pada Sujin dengan menyebut nama bandarnya lalu membebaskan Sujin malam ini juga. Karena menurut Sangjay, percuma menangkap pecandu 100 jika bandarnya masih lancar memasarkan produknya akan tumbuh lagi 200 esok harinya. Anjay, bener juga ya. Karena tertarik dengan tawaran Sangjay, Suji pun mulai memberikan informasi dengan menyebut nama Yom Tae-soo, seorang preman daegu tempat ia mendapatkan barangnya. 나쁜 건지 모르고 Di sisi lain ada Kang Su yang menemui Jaksagu di kantor kejaksaannya. Kang Su memberi informasi bahwa ia baru saja mendapat pecandu yang membawa barang yang bisa disebut barang premium, yang mana jika orang biasa saja tidak akan mungkin mampu membeli barang haram tersebut. 그게 뭐 있는 새끼들한테만 들어가는 건데 북한산. Merasa tertarik dengan kasus ini, apalagi ini termasuk kasus besar karena barang haram ini berasal dari impor di suatu negara yang bisa membawa namanya naik ke kasta yang lebih tinggi. Jaksagu pun berambisi membereskan kasus wangi tersebut. 지난주에 내가 경찰한테 수사협조 확인서 올려준. Dan kali ini saya akan kembali memperkenalkan siapa Yom Tae-soo, dan inilah orangnya, brutal dan tak sekali menghabisi orang yang menghalangi bisnisnya. Keesokan harinya Yom Tae-soo harus dihadapkan dengan dua pihak yang ingin menangkapnya. Satu dari kepolisian Sangjay yang mendapat info dari Sujin, dan yang satunya dari Kang Su yang secara licik berpura-pura menolong Yom Tae-soo dengan menghalangi Sangjay saat pengejaran, lalu mengarahkan Yom di stasiun Namdong agar bisa lolos. 염태수 사장님! Alhasil Yom pun sampai di stasiun mengikuti arahan Kang Su. Di sana Yom Tae-soo diberi petunjuk kemana ia harus lewati, mulai dari lantai 2, gerbong berapa, dan arah yang harus ia lewati. Akan tetapi arahan Kang Su mulai disadari oleh Yom Tae-soo, semua pintu tertutup, tidak ada kereta yang menantinya. Bahkan tiba-tiba dari belakang Jaksagu dengan mudah menangkap Yom Tae-soo yang sempat memberikan perlawanan pada kepolisian Sangjay dan yang lain. Ini kasus Yom Tae-soo berhasil diambil alih oleh Kang Su dan Jaksagu dengan berdalih kepada kepolisian bahwa ia memiliki surat izin penangkapan saat Sangjay berusaha merebut Yom darinya. 들이 아주 사건을 날로 따먹으려고 Beralih pada Sujin yang disuruh menggali informasi tentang keberadaan salah satu bandar yang diincar oleh Sangjay. Ini Sujin memberitahukan keberadaan targetnya yang berada di Hotel Laura Hill. Namun apesnya, ketika Sujin ingin pergi dari tempat ini, ia malah bertemu dengan pria yang membuat dia ngefly hingga tak sadarkan diri. 표정 연기 좋다. 너 이제 주인공 해도 되겠다, 야. Selang beberapa saat, tibalah kepolisian Sangjay dan lagi-lagi ia kalah sigap dalam meringkus tersangkanya, yang mana Jaksagu dan Kang Su sudah membereskan mereka semua kembali. Akan tetapi aksi Jaksagu semalam rupanya menjadi aksi terakhirnya dalam melakukan investigasi mandiri bersama Kang Su. Karena apa? Karena orang yang ditangkap semalam merupakan putra calon presiden Korea yang bernama Cho Hun. Kini posisi menjadi berbalik usai insiden penggeledahan di Hotel Laura Hill. Kasus Cho Hun dibungkam, sedangkan Jaksagu kini menjadi antek atau bawahan Cho Hun dengan iming-iming naik jabatan lebih tinggi. Setelah bernegosiasi selang beberapa saat, tibalah yang tanpa kalian sadari, Yom Tae-soo yang sempat tertangkap saat itu merupakan satu dalam jaringan Cho Hun yang kedatangannya kali ini ialah meminta izin pada Jaksagu untuk menghabisi Kang Su yang dianggap adiknya. 이 사람이가 큰 Karena demi jabatan, dengan entengnya Jaksagu berkata bahwa ia tidak memiliki adik, dalam arti ia mengizinkan Yom Tae-soo untuk menghabisi Kang Su. Pengkhianat. 이 사람이가 큰일 날 소리 하고 있어. 이씨.
Dan malam pun tiba. Kang Su yang asik teleponan tiba-tiba ditabrak oleh Yom dan rekannya. Dan lebih sadisnya lagi, Kang Su diberi vaksin narkoboy beberapa kali, lalu ia dibakar dalam keadaan ngefly yang katanya reaksinya sakit-sakit bercampur geli. Tak habis di sini, Kang Su juga dimasukkan dalam sel rehab milik Yom yang intinya Yom ingin menghabisi Kang Su secara perlahan. Kini kondisi Kang Su sangat memprihatinkan melihat makanan seperti melihat sampah. Yang ia inginkan hanyalah vaksin, vaksin, dan vaksin karena efek kecanduan dari vaksin narkoboy pertamanya. Namun hari demi hari Kang Su mulai bangkit. Ia mencoba memaksa mengkonsumsi makanannya. Ia juga rutin berolahraga dan terus beraktivitas demi melupakan vaksin narkoboy yang sebelumnya menghantui otaknya. Sedangkan Sang Jae harus mendapatkan fitnah dari tim Jaksagu karena mungkin ia sebelumnya sempat memburu Cho Hun di Hotel Laura Hill. Kini Sang Jae harus mendekap di penjara sampai tiba di putusan pengadilan. Beruntungnya Sang Jae mampu memberi penjelasan detail di depan jaksa sehingga ia dapat dibebaskan atas tuduhan tak bersalah. Berbanding terbalik dengan Kang Su, Sujin yang sebelumnya juga sempat diberi vaksin, setelah lolos ia kini lebih memilih profesi sebagai kurir narkoboy. Dan kini ia sedang melakukan transaksi dengan pelanggannya. Setelah deal, Sujin pun langsung melakukan prakteknya, merasa ada yang janggal dari lengan pelanggannya yang tadinya difoto banyak bekas suntikan, sedangkan yang ini mulus bersih tanpa ada bekas sedikit pun. Sujin pun akhirnya melumpuhkan pelanggannya lalu kabur dari kamar hotel. Namun tiba-tiba, ya, ini semua ternyata sudah direncanakan oleh Kang Su yang berhasil pulih total dengan tujuan menggali informasi melalui Sujin. Malam harinya Kang Su pergi menemui Sang Jae di lokasi biasa ia kumpul. Sampai di sana, Kang Su yang berniat memberitahu yang sebenarnya malah disambut kurang baik oleh Sang Jae hingga berujung keributan. Sang Jae terus menuduh Kang Su sebagai anjing Yom yang menjebloskannya di penjara, sedangkan Kang Su tidak diberi jeda saat ingin menjelaskannya. Akhirnya setelah melalui pertarungan, Kang Su sempat memberi penjelasan bahwa kita semua telah dijebak dalam artian sama-sama dihianati oleh orang sama, yaitu Jaksagu. Alhasil, Kang Su, Sujin, dan Sang Jae kini mulai berdiskusi sambil menerangkan kronologi sebelumnya. Mereka juga menyusun rencana dalam aksi penangkapan Jaksagu beserta Cho Hun dengan cara merebut kembali bukti rekaman milik Kang Su yang sekarang berada di Yom Tae-su. Kini misi pertamanya ialah menangkap Yom Tae-su terlebih dahulu guna mendapatkan kembali rekamannya. Dengan cara menemui H6, salah satu jaringan narkoboy yang sekarang sudah diambil alih oleh Yom Tae-su. Setelah H6 memberi petunjuk, Kang Su dan Sang Jae langsung bergerak di pelabuhan Incheon, tempat Yom bertransaksi. Sesampainya di lokasi, Kang Su dan Sang Jae berbagi tugas. Kang Su merusak barang Yom yang berada di kontainer, sedangkan Sang Jae masuk ke dalam menggertak Yom beserta timnya. 할 얘기가 좀 있다, 그지? Di dalam, Sang Jae harus menghadapi tim Yom yang menghalangi penangkapan Yom Tae-su hingga ia berhasil lolos. Namun lolosnya Yom Tae-su tak mampu pergi kemana-mana ketika ia melihat kontainernya bocor atas ulah Kang Su sebelumnya. Merasa heran dengan bocornya kontainer miliknya, Yom Tae-su akhirnya mengecek di dalam dan menghajar Kang Su yang menurut Yom mencuri barang miliknya. Perkelahian yang sengit antara Yom dan Kang Su pun terjadi. Sampai pada akhirnya Kang Su mampu menumbangkan Yom Tae-su dengan rantai yang mengikat di leher Yom. Kini Yom ditangkap dan diinterogasi oleh Kang Su dan Sang Jae di dalam mobil mengenai rekaman Kang Su yang sebelumnya ia pegang sampai ia menunjukkan di mana ia menyembunyikannya. Setelah Yom memberitahu, rekaman itu pun ditunjukkan pada Sang Jae sebagai bukti kuat untuk menjebloskan Jaksagu, sambil menunggu bukti lebih kuat lagi dari Sujin yang saat ini menghadiri pesta Cho Hun
di dalam kapal Epicalips. Kemudian scene berpindah menunjukkan Sujin sedang melancarkan aksinya. Di sana, ia bertugas merekam aktivitas Chohun ketika menggunakan vaksin narkoboynya dengan menggunakan kamera yang sebelumnya sudah ia rakit di dalam tasnya. Setelah berhasil mendapat rekamannya, Sujin bergegas pergi meninggalkan pesta tersebut. Namun rupanya kabar tersebut sampai di telinga Jaksagu usai mendapat telepon dari rekan Sangjay yang rupanya juga berkhianat pada Sangjay setelah penangkapan Yom Tae-soo kala itu. Dan ya, ketika Sujin merayakan keberhasilannya di dalam mobil sambil mengabari Sangjay dan Kang-soo, tiba-tiba mobil yang dikendarai Sujin ditabrak oleh seseorang yang tidak lain ialah merupakan orang suruhan Chohun. Di TKP terlihat ada seseorang merampas ponsel Sujin dan rekannya. Dan sudah dipastikan semua itu mereka lakukan untuk menghilangkan barang bukti yang sebelumnya Sujin dapatkan. Tak berselang lama tibalah Kang-soo dan Sangjay di lokasi kejadian. Mereka terpukul ketika melihat mobil yang dikendarai Sujin dan temannya terbakar tepat di depan matanya. Mereka pun pergi mencoba menenangkan pikirannya sejenak. Sangjay dan Kang-soo berdiskusi, bahkan sempat muncul di benak Kang-soo bahwa misinya harus diakhiri sampai di sini. Akan tetapi Sangjay enggan mengiyakan pendapat Kang-soo yang dianggap putus asa, apalagi jika melihat pengorbanan kedua rekannya yang gugur saat itu. Setelah melalui beberapa pertimbangan, keesokan harinya Kang-soo menemui Haknam sekaligus meminta tolong pada Haknam agar ia menyiapkan kapal untuk Kang-soo pergi ke Tiongkok usai menjalankan misinya kali ini dengan imbalan 25 kilo barang bagus. Namun ternyata Haknam berkhianat. Ia malah bersekongkol dengan Jaksagu dan memberitahu arah serta tujuan Kang-soo dan Sangjay yang akan menunjukkan bukti skandal video Jaksagu kepada paslon presiden nomor 2. Setibanya di lokasi, Sangjay pun bergegas pergi sambil membawa alat buktinya yang akan ia berikan pada kader paslon nomor 2. Namun di tengah perjalanan ia harus dicegat oleh orang-orang yang tidak lain, mereka merupakan orang suruhan Jaksagu pastinya. Kini Sangjay pun tertangkap oleh Jaksagu beserta bukti videonya. Akan tetapi dengan santainya Sangjay hanya menanggapi dengan santuy sambil menjelaskan bahwa bukti videonya tentu bukan hanya itu saja, atau bisa disebut Kang-soo pun juga masih menyimpannya. Pernyataan tersebut membuat Jaksagu semakin geram dan ingin memburu Kang-soo secepatnya. Sehingga muncullah ide licik dari Jaksagu dengan menginterogasi Sangjay di ruangan tertentu sambil mengancam Sangjay perihal keluarganya yang dalam artian berada di tangan Jaksagu saat ini. Dengan gelagatnya yang sok bijak ini, Jaksagu pun memberi tawaran pada Sangjay agar menunjukkan lokasi Kang-soo yang sebenarnya. Dengan iming-iming Sangjay tidak akan ditahan, bahkan ia pun masih bisa aktif bekerja sebagai kepolisian melalui tanda tangan Jaksagu jika ia sepakat. Sempat dilema dengan pilihan ini antara keluarganya atau Kang-soo yang saat ini sedang berjuang sendirian. Akhirnya Sangjay pun meminta sebatang rokok dulu pada Jaksagu sembari menyuruh Jaksagu menandatangani perjanjiannya. Lalu Sangjay mulai menunjukkan titik koordinat keberadaan Kang-soo yang setelah dikonfirmasi koordinat itu pun disampaikan pada Yom Tae-soo oleh Jaksagu sambil berkata, "Kali ini kau harus pastikan Kang-soo pergi dengan tenang selamanya." Anjay, ngawri. Tanpa waktu lama, Yom Tae-soo pun bergegas pergi bersama timnya menuju keberadaan Kang-soo. Sesampainya di lokasi, bukannya Kang-soo yang ia temui, melainkan pasukan Haknam yang sudah lama menanti momen ini. Usai masalah lahan basahnya yang direbut oleh Yom Tae-soo kala itu, Yom Tae-soo pun dihabisi beserta rekan-rekannya di sini. Sedangkan Jaksagu kembali membuat drama. Ia menyuruh wartawan dan media memberitakan Chohun seolah-olah diperiksa di Kejaksaan Timur atas tuduhan penggunaan narkoba. Lalu ia manipulasi tes hasil urinnya dengan pipis orang lain.
Sehingga nanti usai debat terakhir para paslon presiden usai, beritanya akan ditayangkan bahwasanya Cho Hun, putra dari paslon nomor 1, tidak menggunakan zat narkotika alias negatif. Namun ternyata aksi percakapan mereka telah direkam serta di live streaming oleh Kang Su dari jarak jauh. Sehingga tanpa Jaksagu dan lain-lain sadari, ketika ia menyalakan televisi berniat melihat debat terakhir paslon presiden, tiba-tiba satu ruangan tersebut dibuat kaget dengan tayangan siaran langsung yang menayangkan percakapan mereka semua. Seketika itu satu ruangan panik satu sama lain menyelamatkan posisi dirinya masing-masing. Ada yang lari, ada yang sembunyi, bahkan Jaksagu terbirit-birit menutup Gordon dari arah yang direkam oleh Kang Su. Menyadari hal ini, Jaksagu mencari di mana letak mikrofon tersembunyi tersebut. Ketika ketemu di saku jasnya, betapa kagetnya beliau saat mengerti bahwa korek yang diberi Kang Su awal-awal menjadi malapetaka bagi dirinya. Tak terima dengan kejadian ini, Jaksagu secepat mungkin menghampiri Kang Su di atas gedung letak di mana ia merekamnya. Di sana Jaksagu melampiaskan amarahnya hingga punggungnya sakit akibat di smackdown oleh Kang Su. Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh Kang Su sejak awal menemui Haknam. Haknam ditugaskan oleh Kang Su memberitahu keberadaannya pada Jaksagu, lalu Kang Su memberikan korek berisikan mikrofon yang sudah dipastikan bahwa Sang Jai akan ditangkap. Usai penangkapan, Sang Jai mengelabui Jaksagu dengan meminta sebatang rokok lalu menukar korek yang sama dengan yang diberi Kang Su. Yang pada akhirnya korek tersebutlah yang mampu mengakhiri karir busuknya. Dan kini Jaksagu harus ditangkap oleh kepolisian atas pemalsuan data dan barang bukti. Kemudian paslon nomor 1 alias ayah Cho Hun kalah dalam pemilu dan memiliki citra buruk di depan masyarakat. Sedangkan Cho Hun harus menerima nasib pahit sehingga ia menjadi gila dan mengakhiri hidupnya dengan bundir, ending yang mengaurikan.